Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para kiai, para hadirin, wabil khusus kepada Kiai Ahmad Ruhyat Hasbi yang hadir pada malam hari ini bersama rombongannya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Suaidi sebagai Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama, yang ada di samping saya sebelah kanan. Yang saya hormati Kiai Mahbub Ma'afi, Ketua Lembaga Bahthul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang duduk di samping Kiai Ahmad Suaidi. Saya kepingin mengajak, saya menyebutnya Buya Amsar. Silakan ke depan Buya Amsar. Monggo. Ke depan. Silakan. Saya tidak mau melanjutkan pidato kalau Buya Amsar tidak mau ke depan. Monggo. Yang saya hormati Mas Edi atau Mas Zubaidi sebagai Ketua Lembaga Ta'lif wan Nashr. Yang saya hormati Bapak Syatiri Ahmad sebagai Juru Kunci Masjid An-Nahdhah. Para peserta acara tahlil pada malam hari ini yang saya hormati. Malam ini kita memperingati 7 hari wafatnya dua tokoh yang kebetulan berasal dari dua ormas besar Islam di Indonesia. Dua tokoh ini meninggal pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat yang lalu. Yang pertama adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif yang pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Yang kedua adalah Kiai Abbas Mu'in. Buya Syafi'i meninggal pagi, kemudian Kiai Abbas Mu'in meninggalnya sore. Keduanya wafat pada hari Jumat. Karena itu hari ini kita peringati keduanya pada malam atau hari ke-7 wafatnya kedua tokoh tersebut dengan menyelenggarakan ritual yang merupakan tradisi warga Nahdlatul Ulama, yaitu tahlil. Saya kira Kiai Uyan, saya menyebutnya Kiai Uyan, Kiai Ahmad Ruhyat Hasbi ini adalah malam ini adalah peristiwa yang bersejarah, karena baru pertama kali saya kira sejak adanya Masjid An-Nahdhah ini ada tokoh Muhammadiyah ditahlilkan di Masjid Nahdlatul Ulama. Saya kira baru sekarang ini. Kenapa kita menahlilkan dua tokoh ini? Saya kira kita perlu memberikan penjelasan. Kalau kita menahlilkan Kiai Abbas Mu'in, itu sesuatu yang sudah normal. Karena beliau ini adalah tokoh NU. Kiai Abbas Mu'in pernah menjadi ketua Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, pada tahun 89 sampai 94.
kalau tidak salah. Ya. Era Gus Dur, setelah muktamar di Kerapia. Beliau juga pernah menjabat sebagai salah satu ketua Nahdlatul Ulama pada era Kiai Hashim Muzadi. Kiai Abbas Muin juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Lakpesdam dalam periode pertama ketika lembaga Lakpesdam ini selamat datang Kiai Mukorrobin, ini Kiai Jawara dari Bekasi. Enggak, sini Kiai Mukorrobin. Kiai Abbas Muin juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Lakpesdam dalam periode pertama ketika lembaga ini diciptakan pada tahun 85. Dia menjadi wakil ketua ketika itu. Jadi kalau kita menahlilkan Kiai Abbas Muin pada malam hari ini adalah sesuatu yang biasa. Karena beliau tokoh Nahdlatul Ulama, beliau ini juga merupakan sahabat dekat Gus Dur, yang pernah kuliah bareng-bareng di Baghdad. Tetapi menahlilkan Buya Syafi'i Ma'arif saya kira peristiwa yang tidak biasa. Karena beliau ini adalah tokoh Muhammadiyah, tetapi ditahlilkan oleh warga NU. Kenapa kita menahlilkan Buya Syafi'i? Alasannya karena Buya Syafi'i ini adalah tokoh yang tidak saja dimiliki oleh Muhammadiyah, tetapi dimiliki oleh semua golongan di dalam umat Islam, sebagaimana Gus Dur dulu itu juga merupakan tokoh yang tidak hanya milik Nahdlatul Ulama, tetapi milik semua golongan. Bukan saja milik umat Islam, tetapi juga milik semua umat-umat yang lain di luar Islam. Karena itu yang memberikan ucapan duka cita kepada Buya Syafi'i Ma'arif ketika beliau wafat tidak sekedar hanya warga Muhammadiyah. Saya memantau grup-grup NU banyak sekali yang berduka atas wafatnya Buya Syafi'i. Bahkan yang berduka untuk Buya Syafi'i ini di kalangan NU tidak kalah dengan yang di Muhammadiyah. Karena Buya Syafi'i ini memang tokoh yang sudah dimiliki oleh semua. Itulah penjelasannya kenapa kita menahlilkan beliau, karena beliau adalah milik semua kelompok. Nah, sebagai penutup saya ingin menekankan bahwa kita ini beruntung sebagai bangsa Indonesia memiliki tokoh-tokoh seperti Buya Syafi'i Ma'arif, seperti Gus Dur, seperti tokoh-tokoh besar yang lain. Yang ketokohannya itu tidak terbatas pada ormas di mana tokoh itu berasal. Ketokohannya melintasi batas. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, kita ditantang untuk terus memproduksi tokoh-tokoh yang seperti ini, yang tidak hanya milik golongan kita sendiri, tetapi dimiliki oleh semua kelompok. Kebesaran Nahdlatul Ulama ditandai antara lain oleh hadirnya tokoh-tokoh yang bisa melintasi seperti ini. Sebagaimana Buya Syafi'i Ma'arif menjadi tokoh yang melintasi batas kelompoknya sendiri, maka Gus Dur dan tokoh-tokoh yang lain yang seperti itu juga menjadi tokoh yang lintas batas. Mari kita sebagai warga NU yang menahlilkan Buya Syafi'i Ma'arif ini meneladani salah satu jejak baik dari Kiai Abbas Muin dan Buya Syafi'i Ma'arif. Kiai Abbas Muin jejak baiknya adalah beliau ini adalah seorang kiai, seorang santri yang punya komitmen sangat mendalam dan kuat sekali untuk membela orang-orang yang lemah. Salah satu ciri khas dari sahabat-sahabat Gus Dur adalah orang-orang yang punya kepedulian kepada orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Dari Buya Syafi'i Ma'arif kita belajar jejak baik yang penting, yaitu menjadi tokoh yang melintasi batas. Itulah yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini. Semoga
doa kita dan tahlil kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Ketua Lakpesdam dan sekaligus Mas Edi sebagai Ketua LTN yang menggagas adanya acara pada malam hari ini gagasannya mendadak datang begitu saja. Kira-kira 3 hari yang lalu Mas Edi ya, kita kemarin bahkan ya, baru kemarin kita menggagas acara ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini di Masjid An-Nahdhah maupun melalui Zoom atau kanal YouTube TVNU. Sekian, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Karena ini tahlil untuk 2 tokoh NU Muhammadiyah. Jadi penutupnya 2. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.